Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama dalam kesempatan kita ini. Kita akan bicara banyak soal team building dan bagaimana mengelola rapat secara efektif dalam situasi online pada saat ini. Bersama dengan saya akan ada Pak Kris. Nah, Pak Kris ini tadi sudah diperkenalkan, begitu terkenal kali ya kalau di penabur Kelapa Gading. Dan juga banyak penabur sangat kenal dengan Pak Kris. Pak Kris adalah dosen teknik mekatronika di Universitas Katolik Parahyangan, dan yang terpenting dia adalah pelayan di satu gereja GKI di Cimahi, doktor MSI, MSc dari ITB, juga Kanazawa University, dan juga Littoral University di Prancis. Dan ia adalah praktisi pendidikan, pembicara untuk seminar-seminar orang tua, dan yang terpenting adalah ia adalah pelayan Tuhan. Nah, langsung saja nih, kita masuk bersama-sama dengan Pak Kris. Selamat pagi, Pak Kris. Halo, selamat pagi Pak Hendra. Nah, selamat pagi saya rekan-rekan guru, murid-murid. Pak Kris nanti akan menggunakan waktu ini kira-kira 45 menit ke depan. Kita akan mengisinya dengan dialog, dan Pak Kris juga akan berbagi pengalamannya sebagai pemimpin, juga tentunya nanti rekan-rekan, para guru, rekan-rekan dari gereja, maupun juga terutama teman-teman semua, para peserta, mau bertanya seputaran team building dan juga memimpin rapat efektif, silakan, feel free nanti dalam proses kita tanya-jawab. Ini polanya, kita akan ada talk show, dan kalau nanti ada pertanyaan dan lainnya, raise hand, dan nanti akan saya berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Ya. Langsung aja nih Pak Kris ya, pertanyaan yang pertama nih Pak Kris ya. Apa nih tantangan terbesar ya untuk teamwork di era online ini, Pak? Ya, tantangan terbesar apa ya? Mungkin nggak ketemu mungkin ya, karena nggak ketemu fisik, jadinya nggak kerasa bahwa kita rapat ya. Saya nggak tahu dengan rekan-rekan mengalami atau enggak. Kalau rapat tuh biasanya ya kayak sekarang ya, ini close kamera tuh, kayak tadi tuh, Pak Juan foto ya. Terus yang lainnya apa? Pakai yang nggak buka kamera lah ya, nggak buka kamera. Terus teman saya bilang, salah satu teman saya leader juga ya, dia bilang kalau rapat kayaknya kita harus buka kamera. Kenapa? Satu, respect orang. Terus yang kedua, ya bayangin aja kalau rapat onsite dalam satu ruangan, orang masuk pakai kresek hitam terus dikasih nama depannya gitu. Itulah sebetulnya rapat di Zoom ya. Orang datang dengan kresek hitam kemudian ditulis namanya gitu. Masih mending saya masih ada fotonya tuh. Oh, nggak ada juga ya, harusnya ada ya, mau pamer tapi nggak jadi ya. Tapi itu ya, satu close kamera, yang kedua, siapa di sini yang kalau rapat masih pakai WA ya, tolong bertobat ya, saya akan ajarin satu tools nanti, kita akan banyak workshop, kalau WA itu satu tenggelam, yang kedua filenya hilang, apalagi kalau pakai Line, bertobatlah ya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Line itu banyak keterbatasannya ya, Line Today, banyak gosip di situ. Terus kalau kirim file juga hilang dalam waktu 2 minggu apa seminggu ya. Nah, nanti teman-teman akan saya ajarin mungkin tiga tools aja ya, karena waktu kita terbatas. Nanti juga teman-teman nanti Kak Hendra mereka akan simulasi rapat ya di breakout room. Seru lah hari ini ya. Seru karena saya juga kerja keras ya. Saya nggak mau saingi oleh Kak Edozel nanti ya. Dia lebih keren, jadi saya juga harus lebih kerja keras ini ya buat nyiapin hari ini. Gitu mungkin Kak Hendra, terima kasih. Oke, thank you. Kita akan banyak aktivitas nih berarti ya saat ini ya. Nanti kita betul. Juga simulasi-simulasi bagaimana memimpin rapat online. Juga tentunya bagaimana membangun tim ini dengan lebih efektif di situasi yang khusus ini ya. Nah, bicara soal rapat, kenapa sih penting rapat itu? Ya, rapat ya. Rapat itu apa ya? Untuk membuat kita jadi bukan cuma ketemu aja ya. Rapat itu adalah sebuah media di mana kita bisa koordinasi ya. Kalau isinya dalam satu tim itu bagus banget orang-orangnya secara individu, tapi kalau nggak barengan kan jadinya sia-sia ya. Seperti 5 orang yang narik tali saling diikat di tengah, tapi mereka narik ke arah yang berbeda sehingga nggak akan nyampe-nyampe ya. Gitu mungkin Pak ya. Yang menurut saya kenapa rapat itu penting ya. Jadi skill dalam meeting itu merupakan skill yang salah satu yang paling penting sih ya di era online ini. Yang sebenarnya tidak mudah ya.
Jadi nanti saya akan berbagi pengalaman, berbagi beberapa tools yang bisa digunakan oleh rekan-rekan semua. Gitu mungkin Kak. Oke, nih kita akan ngomongin banyak hal sekali lagi soal team building dan rapat. Dan kalau ada yang mau dibagi lagi, silakan ya Pak Kris ya. Dengan tipe-tipe rapat efektif yang lainnya. Ya. Nanti saya ada slide ya Kak ya. Oke, saya ada slide, nggak banyak slide-nya. Yang Gading tahu lah ya, slide saya nggak banyak, ya paling 20-30 ya, nggak nyampe 60 ya. Nanti kalau diundang ke Gading lagi, kayaknya saya harus pura-pura jadi orang lain ya, diganti gitu kan, dikasih ini, karena udah dia lagi gitu ya. Tapi tenang, hari ini saya hadir dengan yang berbeda ya, team building ya dan virtual meeting ya. Ini ada satu quotes dari African Proverbs, amsalnya orang Afrika ya. Proverb itu kan amsal ya. Dia bilang, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together ya. Nah di sini kalau yang mau sendiri cepet bisa ya, tapi sendiri aja. Lah, tapi nggak jauh ya. Tapi kalau mau barengan, maka kita akan jauh lebih perginya tuh jauh lebih jauh ya. Jauh lebih jauh, aneh ya. Perginya tuh bisa nyampe satu goal yang jauh gitu ya. Seperti tadi kata Pendeta Sandi bilang ya. Nah. Tadi saya kepikiran Kak Hendra ya, kepikiran apa yang Kak Sandi sampaikan dan saya setuju banget dengan yang Pendeta Sandi katakan. Nah, saya ada ilustrasi tentang pelayanan berhati hamba ini ya. Ilustrasi saya adalah pelayanan berhati hamba itu seperti pondasi sebuah bangunan. Kita nggak bisa lihat, tapi itu yang paling penting ya. Pernah lihat pondasi ya? Pondasi itu nggak kelihatan ya. Jadi kalau kalian rapat nanti ketemu dengan orang baru, dari mana kalian tahu bahwa dia rendah hati dan berhati hamba? Butuh waktu kan? Ya. Kita bukan Tuhan yang bisa melihat hati orang ya. Ini saya pertama kali ketemu Kak Hendra itu, aduh ini jadi flashback ya. Pertama kali ketemu di GKI Cianjur kami main bola ya. Pak Hendra badan paling gede waktu itu, masih calon pendeta seingat saya, tahun 2005 ya Pak ya. Kalau nggak saya nggak salah ingat ya. Waktu kami ketemu ya cuma main bola aja ya, main bola di Penabur Cianjur. Saya nggak bisa tahu ya, ini hatinya kayak apa gitu kan, baru tahu belakangan ternyata, oh ini calon pendeta, jadilah pendeta di GKI Cianjur waktu itu ya. Nah, itu adalah pondasi, kita nggak bisa lihat ya. Tapi setelah itu, kita harus bangun, seperti bangun rumah, itu adalah temboknya, atapnya, dan isinya. Ya, seperti itu ya ilustrasinya. Jadi, apakah pelayan berhati hamba cukup ya? Menurut saya belum cukup kalau kita hanya bermodalkan kita mau melayani, kita harus punya skill ya. Tapi skill juga bukan segalanya. Seperti bangun rumah, di bawahnya nggak ada pondasi, runtuh semua, ya. Nah, yang terlihat adalah yang kanan, betul nggak sih? Yang kita lihat dari rumah kan, ya. Emang pernah kalian ketika datang ke gedung terus tanya, ini pondasinya berapa dalam ya? Kecuali kalian di teknik sipil seperti Pak Antono, gitu kan, nanya ya berapa dalam nih, gitu kan? Atau nanya misalkan ini dibangunnya pakai batu apa, gitu ya? Kita nggak pernah tanya gitu. Yang kita tanya, yang kelihatan, oh ini lantainya bagus, marmer, ya, tangganya bagus. Kemudian hiasannya bagus, kitchennya juga bagus ya. Jadi yang terlihat itu adalah knowledge dan skill kita. Salah satunya adalah skill di team building ini ya, dalam satu tim, kemudian skill dalam rapat online atau virtual meeting disebutnya ya. Maka dua-duanya penting ya. Tadi di awal di ibadah di renungan sudah diajarin tentang pelayan berhati hamba. Sekali lagi, kamu gak akan pernah tahu orang itu sebelum kamu berinteraksi dengan dia. Betul apa tidak? Ya. Butuh waktu ya. Kalian mungkin sekarang ini kan lagi rame LDK ya. Saya banyak diundang juga buat LDK nih. OSIS gitu kan baru gabung ya. Ketika rapat pertama kali itu nggak kelihatan. Semuanya seolah-olah tuh kayak baik ya. Baik gitu, baik dalam tanda kutip ya. Saya yakin kalian semua baik ya. Tapi nanti kalian akan belajar, akan mengisi satu assessment sebenarnya bagaimana kecenderungan kalian di rapat online. Karena tiap orang berbeda ya. Kayak saya sama Kak Hendra ini beda kalau kami rapat ya. Nanti kita akan lihat sama-sama dan kalian akan mengetahui kalian itu orangnya seperti apa ketika dirapat dan orang lain itu seperti apa. Kemudian kita simulasikan ya. Semoga ini bisa berhasil karena ini pertama kali saya lakukan. Anyway, jadi dua-duanya penting ya. Nah, saya mau kasih satu kata yang namanya sinergi. Ya, jadi dalam team building, sinergi itu adalah interaksi dari dua atau lebih orang. Jadi nggak bisa sendiri ya. Kalau sendiri kan tadi ya. Kalau mau cepat ya udah sendiri aja ya. Nah, kombinasi mereka itu lebih besar daripada jumlah mereka masing-masing. Ya, saya ulangi ya. Kombinasi mereka kalau digabungin itu lebih besar dibandingkan jumlah masing-masing. Ya, contoh. Saya sama Kak Hendra misalnya ya, itu kan kalau kalian main game itu kan ada skill ya. Skill kan, skill apalah, power lah, terus strength, kemudian agility dan sebagainya ya. Misalkan saya dalam tim saya punya skor 75
ya. Skor 75 dari 100 ya. Terus Kak Hendra punya skor 80 ya, 80 atau yang bulat ya, saya 70, Pak Hendra 80 ya. Kalau kami gabungkan ya, kalau cuma dijumlahin kan cuma jadi 150, betul apa tidak? Ya. Tapi kalau kami sinergi itu bisa 150 kali 3 kali 4. Kebayang nggak betapa sinergi itu melebihi dari jumlah masing-masing? Ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi ya, skor saya misalnya 70, kebagi dalam teamwork, kebagi dalam disiplin dan sebagainya. Ketemu nih sama Pak Hendra nih, sama Kak Hendra ya. 70 sama 80 gitu kan, 150 mesti jumlahnya, tapi ketika rapat, ketika bikin event 150 kali 3. Terus masuk nih Kak David gitu ya, jeng Kak David Kusuma gitu ya, skornya gede 90 misalkan ya. Jadi begitu kami digabung itu bukan cuma 70 tambah 80 tambah 90 gitu, tapi 70 tambah 80 tambah 90 ada faktor pengalinya ya. Faktor pengali yang paling besar menurut saya adalah persekutuan di dalam Tuhan ya. Itu faktor pengali paling besar gitu ya. Sama seperti kalian kalau nonton film itu Facing the Giant pernah nonton nggak? Atau cuma generasi saya aja ketahuan generasinya ya. Facing the Giant tahu kan? Itu adalah orang-orang yang sebenarnya rata-rata gitu loh. Tapi waktu mereka bersatu main American football, kenapa bisa baik? Bukan karena pelatihnya doang menurut saya, tapi karena semuanya. Ketika digabungin jumlahnya melebihi, kombinasinya itu melebihi dari jumlah masing-masing ya. Terus kalau tim yang buruk kayak gimana Kak? Tim yang buruk adalah skor saya 70, Kak Hendra 80, kemudian kami gontok-gontokan, di rapat juga pengen menang sendiri, akhirnya cuma 150 dikali, tapi dikalinya dengan pecahan. Makanya disebut sebagai perpecahan. Jadi pecahan tuh ya, 150 kali setengah, jadinya 75, 150 kali seperempat gitu ya. Pernahkah kalian dalam sebuah rapat, baik itu di komisi remaja atau pemuda masing-masing, atau di sini mungkin ada beberapa majelis jemaat ya, atau kalian di OSIS juga, ketika rapat, ternyata terus kalian punya pikiran kayak gini, ini sih mendingan gue kerjain sendiri. Ngerti nggak? Mendingan gue kerjain sendiri. Itu berasal dari saya 70, Pak Hendra 80, minimal jumlahnya 150, tapi karena gontok-gontokan nggak jelas koordinasinya, saya bilang udahlah kerjain sendiri aja. Karena kalau sendiri saya 70, kalau sama tim ini 150 dikali 1/15, jadi cuma dapat 10 doang. Ya. Jadi betapa sinergi itu sangat besar gitu ya. Nah, di sini kalian akan coba dalam waktu yang singkat bisa membuat sebuah simulasi ya. Nah, sebuah tim itu ada 2 tujuannya. Caranya tuh ada 2 ya. Pertama adalah efektif dan efisien ya. Kalian dengar 2 kata ini, saya jelasin apa sih yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Efektif itu adalah melakukan hal yang benar ya. Efisien melakukan hal dengan benar. Dalam hal ini cepat, ringkas, nggak bertele-tele. Itu efisien. Ya, waktu dihemat, uang dihemat, teknologi dihemat. Efektif itu adalah melakukan hal yang benar. Dua-duanya harapan saya adalah ada pada diri kita masing-masing, ya. Nah, saya punya kuadran, ya. Contoh nih, efektif tidak efisien itu kayak apa? Rapat yang menghasilkan keputusan yang baik tapi lama. Ya, pernah gitu ya? Lama 2, 3 jam, 4 jam ya dari satu, kalau di luar, kalau di retreat tuh ya, atau di hotel gitu kan, dari satu apa tuh namanya, snack pagi sampai snack siang sampai snack sore, keputusannya cuma 2 yang jadi ya. Jadi nyampe tapi lama ya. Ibarat saya dari sini mau ke Komplek Gading lewat jalan yang jauh ya, lewat jalan yang paling jauh dengan kendaraan yang paling lama. Itu. Pernahkah kalian merasakan seperti ini ya? Kalau boleh, kalau pernah ya, silakan untuk, bukan mengaku dosa ya, silakan untuk ada reaction ya. Reactionnya boleh reaction yang sedih, boleh reaction yang happy gitu kan ya. Efektif tapi nggak efisien. Itu, oke? Selanjutnya, yang kita mau adalah efektif dan efisien ya. Jadi saya pakai kuadran ya, efektif dan efisien. Rapat menghasilkan keputusan yang baik dalam waktu yang relatif singkat. Bukan cuma waktu, tapi semua dihemat ya. Nyampe dan cepat ya, itu. Next, tidak efektif, tidak efisien. Udah, ini hampir nggak ketolong kalau kayak gini ya. Rapat menghasilkan keputusan yang buruk, bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi rapat 2-3 jam, terus ditanya, hasil kita apa hari ini? Nggak tahu. Oh, nggak ada yang nyatet. Terus obrolan juga kemana-mana gitu ya. Terus ya gitulah ya. Rapat memakan waktu yang lama, nggak nyampe dan lama. Satu, lu nggak nyampe, yang kedua lama bet gitu ya. Atau jangan-jangan nggak tahu tujuannya apa. Udah, itu paling nggak ketolong lah. Kita rapat buat apa ya? Pernah kayak gitu? Pas ngumpul gitu ya, nggak tahu buat apa ya kita. Akhirnya main tebak gambar kayak tadi yang Kak Ilona ya. Gara-gara nggak ada topik tuh ya.
Oke, ya. Nah, yang terakhir, tidak efektif tapi efisien. Saya paling serem yang terakhir ini. Saya tidak keberatan dengan tidak efektif, tidak efisien. Saya bisa keluar dari rapat ya. Dan ketahuan gak nyampe-nyampe. Menurut saya yang paling bahaya adalah tidak efektif tapi efisien. Jadi ngaco dengan cepat. Kebayang nggak? Ngaco tapi cepat gitu. Ruginya cepat, waktu hilangnya juga, woi nggak kerasa ya. Tiba-tiba nggak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi rapat memakan waktu yang cepat, ringkas, namun menghasilkan keputusan yang buruk. Ya rapat, ya terlalu buru-buru, jadi ngaco dengan cepat. Beli barang dengan terlalu cepat, ya, assign IO dengan terlalu cepat, uang keluar dengan cepat, akhirnya rugi. Ya, menurut saya kita harus nyampe pada efektif dan efisien dan butuh waktu, butuh pengalaman. Ya, makanya dulu zaman saya SMP, SMA nggak pernah dapat yang kayak gini ya. Jadi kalau rapat itu lama banget. Dulu zaman saya komisi remaja di GKI Cimahi itu ya rapat mulai dari jam 9 gitu kan. Belum lagi makan dulu gitu kan, belum lagi hahi dulu, ngobrolin bola tadi malam dulu ya. Ngobrolin tadi pagi Doraemon karena ada anggota rapat yang nggak gereja, dia sempat nonton Doraemon ya. Zaman saya kan banyak kartun-kartun yang menarik ya. Jadi saya paling serem adalah ngaco dengan cepat. Ya. Karena kalau nyampe tapi lama itu ketahuan. Kok kita arah yang tepat tapi lama ya, ketahuan ya. Nggak nyampe dan lama juga ketahuan. Kok nggak nyampe-nyampe gitu kan, terus lama ketahuan. Yang bahaya adalah seolah-olah nyampe, ngaco, tapi cepat ya. Jadi saya paling menghindari itu adalah tidak efektif tapi efisien ya, gitu. Oke? Nah, kenapa sih perlu rapat ya? Tadi Pak Hendra, saya lupa ada satu lagi. Kenapa perlu rapat? Karena gini, waktu terbatas, uang terbatas guys. Gini ya, saya kasih tahu ya. Nggak perlu ada pemimpin, nggak perlu ada manajemen, nggak perlu ada rapat. Kalau semua ada, coba pikir ya. Kalau orang ada, kalau uang ada, kalau ruangan ada, kalau kuota internet ada, semua ada, nggak usah rapat karena nggak usah ada yang dihemat. Ngerti nggak? Jadi kalau kita mau bikin eventnya apa? Bikin podcast, orangnya ada, terus selalu ada, selalu available, uang ada untuk bikin studio, nggak usah rapat karena semuanya ada. Nah masalahnya adalah Tuhan memberikan kita sebuah sumber daya yang terbatas, ya. Sama seperti ya perumpamaan talenta yang dikasih memang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian kita harus manage itu, ya seperti itu. Oke. Nah virtual meeting, ya saya akan masuk langsung pada team building pada virtual meeting, ya. Nah ini yang mungkin harus kalian catat ya. Saya belajar ini pada sebuah kesalahan. Jadi saya adalah orang yang trial and error ketemu dengan ilmu ini karena saya merasa bahwa kenapa kok nggak efektif, ya. Oke. Yang pertama, ini hacks ya. Hacks, wah, ada 3. Pre-meeting, meeting, kemudian pasca meeting. Ya, pre-meeting, meeting, sama pasca meeting. Ya, tolong kalian catat ini karena saya nggak bagi slide. Ya, gitu. Oke, yang pertama, tolong ya, yang pertama nih ya, waktu yang spesifik ya guys. Ini mungkin saya nanya ke guru-guru ya, dan juga para aktivis gereja. Atau mungkin kalian siswa-siswi juga pernah mendapatkan undangan seperti ini. Pernah nggak dapetin undangan seperti ini? Kepada yang terhormat Bapak Hendra Prasaja misalnya di tempat. Dengan ini kami mengundang rapat gitu kan dengan agenda ini, kemudian waktunya kayak gini. Waktu sekarang tuh hari Sabtu Sabtu 23 Januari pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Pernah nggak dapat kayak gitu? Nah, saya kalau dapat undangan kayak gitu antara saya robek, saya bakar ya, saya kutuk-kutukin tuh orang yang nulis ya. Kenapa? Sampai selesai tuh sampai kapan? Saya harus alokasikan sampai kapan. Jadi tolong ya, ini aktivis gereja bertobatlah. Yang bikin PMJ, ini ya bikin ya. PMJ dari jam berapa? Jam 1 sampai selesai. Sampai kapan? Besok, minggu depan, bulan depan. Waktu yang spesifik, karena gini, prinsip pertama dalam rapat adalah kamu menghargai waktu orang lain. Ngerti sampai di sini? Jadi tolong bertobat ya. Saya nggak mau lagi dapat acara kayak sampai selesai, tuh ya. Apalagi tuh ya kalau udah jadi pembicara tuh ya, jadi pembicara kan. Ada satu yang undang gini, Kak. Oh ini dong sesi dong, ya sesinya jam berapa? Jam 9 sampai jam berapa? Terserah kakak, bingung nggak? Terus saya bilang aja, kalau saya kasih sesi 10 menit oke nggak? Ya nggak 10 menit juga kak katanya. Oh iya, jadi berapa menit? Ya minimal 90 menit lah. Nah ngomong kayak dari tadi, jadi saya harus tahu gitu ya. Gini guys, orang-orang itu sibuk ya, sibuk beli boba, sibuk nonton, sibuk Netflix ya. Saya sebut sibuk karena itu adalah self care kamu gitu loh, ya. Please respect waktu orang lain. Kalau rapat buka kamera. That's how you respect people. Ngerti ya? Aturan dalam respect itu simple. Respect itu kita kasih duluan pada orang lain. Kemudian kita mendapatkan. Kita nggak bisa dapetin respect duluan kalau kita nggak respect waktu orang lain. Ya.
Jadi sejak saya tahu itu, saya udah mulai tobat lah. Saya bilang, rapat kita mulai dari jam 9 sampai jam 10. Maka masing-masing juga tahu, oke, jam 9 sampai jam 10 gue nggak boleh terlambat karena ini cuma sejam. Saya harus pastikan agendanya, ya. Nah, lalu rapat dengan agenda yang spesifik, ya. Jadi jangan cuma undang rapat terus ngomongin apa, nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau udah orang misalnya rapat, kita ngomongin apa? Semuanya. Apa semuanya? Coba. Event, Instagram, rapat video, rapat apa lagi? Kucing diomongin, ya. Artis yang baru ada konflik diomongin. Pak Jokowi baru vaksin diomongin. Agenda, guys, ya, agenda. Kak, kalau ada agenda di luar itu boleh nggak? Boleh, namanya warna-sari, ya, warna-warni saya nyebutnya, ya. Jadi kita ngomong apapun di situ, ya. Jadi tolonglah agenda yang spesifik, ya. Jangan kayak ngundang misalnya yang OSIS, rapat OSIS yuk, rapat bulanan. Isinya apa? Nggak tahu, harus rapat aja karena si kakak ini ngundang gitu ya. Itu jelas, ya. Jadi waktu yang spesifik rapat dengan agenda yang spesifik. Dua-duanya harus seimbang. Kamu nggak bisa rapat dalam 1 jam dengan agenda yang banyak, ya, nggak bisa. Nanti saya ajarin gimana untuk mengatur ini, ya. Next, hubungi anggota kunci. Nah ini misalnya ya, saya nih ya ketua event, ketua acara nih ya, ngajak rapat nih. Terus Kak Hendra, biasanya ini kebalik ya, tapi saya mau mengubah nasib saya ya. Biasanya Kak Hendra adalah ketua timnya, saya bagian yang disuruh-suruh. Saya ubah ya. Ini waktu saya untuk membalikan nasib ya, Kak Hendra ya. Tolong jangan tersinggung ya. Saya bilang, Kak Hendra, kakak kan bagian acara nih ya. Nanti kalau rapat ya, tolong siapin ini rundown-nya, siapin slide-nya, siapin dokumennya. Oke, kamu hubungi orang itu dulu ya. Karena saya dalam beberapa rapat kayak gini, saya diundang rapat, terus oke, kita akan mendengarkan presentasi dari tim acara. Mana ya tim acaranya ya? Satu, dia nggak ada. Kalaupun dia ada, dia nggak nyiapin. Terus, yang ngomong kalau gue harus nyiapin. Hubungi mereka dulu. Ingat, rapat itu harus menghargai waktu orang lain. Ya, kamu mau rapat 3 hari bodo amat, tapi harus efektif, efisien, dan harus menghargai orang lain. Kamu hubungi mereka. Ya, call. Nanti di rapat tuh jam segini kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Kamu hubungi dulu mereka. Kalau ada yang nggak datang, oke. Kalau dia nggak datang, misalnya Kak Hendra nggak datang, oke, acara kayaknya nggak bisa diomongin karena Kak Hendra nggak ada. Hapus si agenda itu karena orang kuncinya tuh nggak ada, ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Hubungi anggota kunci, ya. Nah, terus siapkan catatan rapat, ya. Nah, nanti saya akan coba ajarkan kalian 2 tools, namanya Trello. Yang pertama Trello, yang kedua adalah Google Docs. Kalau kalian Google Docs tahu ya. Kalau Trello semoga kalian tahu, kalau enggak, mari kita akan melakukan simulasi sama-sama. Kalian sign in, kemudian kalian coba itu. Saya dan Pak Hendra akan melakukan simulasi singkat. Kalian silakan coba-coba. Jadi Zoom-nya tetap dibuka, browsernya dibuka, ya. Silakan untuk kalian intinya mencoba ini, ya. Oke, tools-nya ada 3. Straw poll. Apa itu straw poll? Pernah nggak kalian di WhatsApp itu minta waktu orang-orang untuk rapat? Ya, standarnya kayak gini kan, guys. Kita rapat ya minggu depan. Waktunya silakan pilih. Cara yang paling aman adalah pakai copy paste. Jadi misalnya saya, Sir Jimmy, kemudian Miss Ilona, Kak Hendra, kemudian Pak Juan misalkan ya. Lalu ada Kak David ya. Lalu kami WA-an punya grup ya. Lalu kan dibikin kan Senin jam 13 sampai 14. Siapa yang milih ya kan? Terus kalian kopas. Itu terlalu banyak sebetulnya. Sampai sekarang saya masih melakukan itu karena saya butuh waktu untuk ngajarin teman-teman yang lain. Oke, yang pertama adalah straw poll. Straw itu adalah sedotan, poll lagi, poll mah kolam ya, polling ya. Oke, saya tunjukkan kalian. Itu alamatnya adalah straw poll. Saya tunjukin, langsung sign in juga nggak masalah, tenang. Ini semua aplikasinya gratis ya. Oke, ini ya. Ini straw poll ya. Straw poll, salah terus ya. Jadi kalian bisa buat polling, bisa schedule a meeting ya. Oke, saya akan jadwalkan pertemuan ya. Nah, ini ya, ada deskripsi, ada lokasi, ada title. Ingat, title adalah judulnya ya, judul rapatnya. Jadi jangan cuman rapat gitu ya. Bertobatlah ya kalau cuma bilang rapat apa gitu ya. Misalnya rapat koordinasi event apalah ya, event something ya. Location Zoom, ingat bikin dulu linknya ya. Jangan nanti pas udah mau rapat, Kak, linknya mana ya. Nah ya, terus di sini ada linknya, oke? Terus deskripsi, guys, agenda 1 rundown, misalnya rundown, 2 publikasi. Silakan coba aja guys.
publikasi 3 acara ya, selesai 4 warna sari. Nah, oke. Terus continue ya. Schedule a meeting ya. Nah, ini ya. Besok ya. Terus nah, jangan kalau full day ya enggak full day juga ya. Oke. Waktu favorit saya dengan Kak Hendra rapat adalah jam berapa? 9 malam ya. Nah, ini ya ada batasnya guys. Jangan jam 9 malam sampai selesai ya. Ya, saya sama Kak Hendra tuh biasanya paling lama kami 1 SKS ya. 1 SKS 40 menit ya. Terus ya, tambahin lagi. Ini kan alternatif pertama, alternatif kedua, bikin besoknya. Yuk bikin yuk. Agak-agak ini kan kalau minggu ya sama lah ya jam 9. Wanita sibuk nih kalau minggu ya. 21 15 20.15 kok 21. Cepet amat. 21.30 ya, setengah jam ya. Next 26 ya, Senin itu adalah pendeta libur. Pagi bisa ya Pak ya? Bangunnya agak telat 10. Pendeta libur bisa agak lama nih 12 ya. Udah nih ya, beres ya. Terus ya udah continue. Nah, habis itu ada ya, nanti ada namanya kalian. Saya Chris. Saya pilih di sini ya. Sekarang saya invite ya. Invite Kak Hendra. Aduh, emailnya Kak, lupa saya. Apa tadi? Udah briefing. Malu deh. prasaja@yahoo.com. Hendra. Prasaja ya. gmail.com. Hendra Prasaja ya. @gmail ya. Enggak, prasaja. Oh, Prasaja. Seperti IG-nya ya. Gmail ya Kak? Ya, betul. Ya, send. Ya. Ada yang mau coba? Sir Jimmy. Udah lama gak ketemu Sir Jimmy nih. Biasanya. Hai, Sir. Halo, Sir. Apa, Sir? Email. Jimmy.tuera. Terus? tuera@gmail.com. Oh, tuera. Yes. Ini. Yes. Ini ya. gmail.com ya. .com. Oke, dah berdua aja. Sok pilih. Ini pura-pura ya, kita nggak rapat beneran ya. Tereng gitu ya. Udah nih. Saya bisa share juga. Saya bisa share. Misalnya dalam bentuk apa? Ya. Oke, silakan Kak. Pilih Kak. Saya bisa semua. Pura-puranya. Gitu ya. Food. Tereng. Ya, nanti harusnya Kak Hendra ada email ya. Lalu masuk di sini nanti. Sir Jimmy juga ada email ya. Silakan kalian coba guys. Strawpool.com ya. Salah lagi. Strawpool ya. Ini kelihatan ya. Zoom, link, agendanya apa aja ya. Kalian bisa copy link nih. Copy aja. Ya udah deh. Saya ajak kalian rapat semua. Mana chatting saya? Nah, ini ya. Ya, itu ya. Tuh, jadi kalian di WA tuh langsung aja kirim ini. Jadi nggak panjang WA-nya. Bayangin ya, kamu kirim WA tuh ya, isinya ya, dari mulai gosip ya, gibahin orang, rapat di situ semua, astaga. Udahlah, WA itu tidak diciptakan untuk team building. WA itu diciptakan buat ngobrol, ya. Bukan buat itu ya. Jadi kirim linknya ini, kemudian mereka nanti satu-satu akan masuk ya. Silakan Bapak Ibu guru, guys, tinggal klik aja di situ ya. Kamu akan bisa ngelihat ya. Nah, udah ada nih Sir Jimmy ya. Sir Jimmy hanya bisa Januari tanggal 25 hari Senin ya, jam 9. Sisanya nggak bisa. Gitu ya. Nah, QR code juga bisa, pakai pin code juga bisa ya. QR code nanti kalau saya klik itu akan keluar QR code kayak gini ya. Seperti itu ya. Gitu guys ya. Kamu bisa komen di sini juga ya. Kayak misalnya bisa nggak rapatnya jangan kelamaan. Makasih gitu ya. Post komen bisa. Ini masuk di sini ya. Atau kalian bisa bilang tambahin agenda dong gitu ya. Tambah. Ini kan workshop ya, kalian harus cobain ya, tambahin agenda dong. Apa ya? Konsumsi. Maci gitu ya, post komen. Dah, kelihatan ya. Nah, kalian juga bisa komen di sini, like boleh, reply boleh ya. Terus gak usah lah, kan online gitu ya. Nah, gitu. Kan online ya. Up. Nah, gitu. Ya.
sama kayak kamu komen-komenan di Instagram ya, kamu bisa reply ya. Jadi gitu, jadi WA-nya efektif, efisien, nggak semuanya di situ ya, gitu. Ya, gitu ya, silakan cobain dulu. Jadi pertama, waktunya kapan dulu? Kamu tetapin dulu agendanya. Kalau orang kuncinya ada semua, bisa ya. Nanti kan bakal panjang nih ya, tiap orang akan panjang di bawah. Nah, kamu akan memutuskan, oke, kita rapat segini ya. Jadi semuanya tuh jelas. Kapan dia harus nyediain waktu, kemudian sampai jam berapa, ya. Dia bisa kerjakan yang lainnya di jam itu, gitu, ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, selanjutnya, adakah pertanyaan tentang ini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, jangan tunggu sampai akhir ya. Kalau ada pertanyaan, silakan chatting, raise hand boleh. Nanti Kak Hendra yang akan liatin ya. Kemudian kalian yang akan silakan kalau ada yang ingin kalian tanyakan ya. Ini gratis nggak Kak? Gratis ya. Yang tidak gratis ada, namanya Doodle. Dulu saya pakai Doodle, tapi mahalnya bukan main ya. Jadi ini jelas, agennya jelas. Kemudian berapa lamanya ya. Lalu tadi kalau kalian perhatikan untuk buat event meeting itu dalam pecahan 15 menit per 15 menit ya. Jadi 1:15, 1:30, 1:45 ya. Itu dalam pecahan 15 menit ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti di WA tuh cuma sharing ini doang dan mereka bisa lihat ya, gitu ya. Pokoknya tujuan saya satu ya di workshop ini ya. Kalian meminimalkan penggunaan WhatsApp untuk rapat ya. Itu. Ada yang sambil rapat terus sambil dia masak gitu kan. Apa yang kelewat? Gitu ya. Koordinasinya harus lewat yang ini ya, gitu. Kalau sekarang masih pakai WhatsApp, kalian kalau belum mendapatkan biasanya tuh ya kita berubah tools atau mengubah cara kerja kita kalau kita udah kena batunya ya. Saya udah cukup kena batunya ya. Banyak ya miskomunikasi, kemudian akhirnya ada yang pundung, ada yang marah juga gara-gara di WhatsApp kami ambil keputusan, kemudian dia lagi di jalan. Kan nggak baik ya, kamu nggak tahu yang di rapat itu berapa orang yang intens ya, gitu. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya adalah tadi yang saya bilang ya, untuk catatan rapat, kamu bisa pakai Google Docs ya. Nah, Google Docs itu harus dibuat per kronologi. Ya, jadi per kronologinya adalah jangan buat Google Docs dalam dokumen yang berbeda-beda. Ya, jadi gabung semua tuh, ya, digabungin semua. Atau saya tunjukin deh, misalkan Docs Google ya. Jadi buatnya dalam satu dokumen cukup, nggak mesti nggak mesti banyak-banyak ya. Nah, udah banyak tuh ya. Nah, oke. NG nggak bisa semua, ya udah deh, kalau nggak bisa semua ya. Kak Ilona bisa 2 kali ya. Berarti kalau dilihat nih, oh Senin nih ada 6 orang ya. Januari cuma saya doang. Jadi kalau saya, kalian ini kenapa sih kok kalian ini nggak solider, nggak teamwork gitu ya. Rapat cuma hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Kok nggak bisa sih? Gontok-gontok, tapi memang mereka nggak bisa. Ingat ya, orang yang tidak bisa rapat, itu bukan berarti dia nggak peduli. Emang nggak bisa aja gitu, ya. Kan lagian ya, masa saya bikin rapat hari Selasa jam 10 sampai jam 12? Kan mereka ngajar, ini ngajar, ya. Misi Lona juga ngajar gitu ya. Jadi jangan kadang gini, kalau kalian mutung, pundung gitu ya, kalau bisa sih jangan sepele kayak tadi, ya. Bukan nggak boleh ya, ada waktunya memang ya, tapi jangan gaya-gaya ini. Kalau kayak bayangin ya, ini orang-orang nggak bisa. Terus saya bilang, kalian semua nggak peduli, saya keluar aja dari tim, mendingan sendiri aja gitu ya. Dan memang mereka nggak bisa, gitu. Nggak bisa sampai di sini. Dan jangan lakukan di WhatsApp, pakai ini ya, simple ya. Gitu. Kalau saya refresh lagi, oke. Nah, terima kasih loh ya sudah mendengarkan aspirasi. Akhirnya ada yang memvoting untuk hari Selasa. Jadi sekarang jadi 3 orang ya, gitu ya. Nah, sekarang Kak, kalau sama gimana? Kalian yang memutuskan sebagai pemimpin rapat. Gini caranya. Kalau sama nih ya, saya tuh butuh Sir Jimmy adanya di meeting ini. Maka dia nggak bisa Senin, saya ambil Selasa deh. Berdasarkan prioritas, ya. Tapi jangan ini dipakai yang ini ya, buat yang saling sentimen. Sentimennya kayak gini. Saya nggak suka sama Sir Jimmy. Kita rapat, tapi selain hari Senin jam 1 sampai jam 9 malam. Kita rapat ya, tapi selain Sir Jimmy bisa. Pokoknya kalau ada Sir Jimmy ada, gue nggak ada. Nah, bisa dipakai. Ingat, ini tools ya. Kamu bisa pakai buat yang baik, bisa pakai buat yang buruk. Ya. Jadi kalau kamu nggak, saking jahatnya kamu gitu ya, gue nggak pengen rapat bareng dia. Maka gue bikin polling, dimana kalau dia nggak bisa, kita bikin rapat di hari itu. Ya.
Nah, masalahnya ada beberapa pemimpin yang tidak berhati hamba. Ini parodi dikit ya, seperti yang tadi kata Pendeta Sandi bilang ya. Saking dia punya musuh di situ, dia bikin rapat yang paling sedikit supaya dia disetujui lebih banyak orang. Jadi kalau saya pemimpin seperti itu, saking tidak berhati hambanya, saya adalah pimpinan dan bukan pemimpin, saya bikin rapat hari apa? Selasa. Sir Jimmy yang suka komplain nggak ada, ya. Pak Hendra yang suka ada ide-ide aneh-aneh nggak ada gitu ya. Miss Ilona yang suka ada apa bikin game gitu ya, bikin game pakai tipe-tipe gambar itu nggak ada. Terus ini nggak ada gitu ya. Udahlah. Ya, udahlah. Kalau gitu kita rapat hari Selasa ya. Loh, yang lain langsung mencuit semua di WhatsApp. Loh, kan ini kan ada 777. Enggak. My way or the highway. Nah, jangan kayak gitu ya. Kamu bisa gunakan ini untuk yang baik atau untuk yang jahat. Ingat, waktu orang harus kita respect ya. Kalau kamu respect waktu orang akan ngundang. Ini saya kasih tahu ya. Semenjak saya melakukan ini ya, orang ngundang saya itu nggak main-main sekarang. Nggak main-main mereka. Kalau ngundang dia, kita harus tahu ngomongin apa. Karena waktu dia sangat terbatas ya. Gitu ya. Kalau kamu nggak ingin dipandang rendah ketika rapat dan di wasting time, kamu jangan wasting time orang lain. Ngerti ya? Itu aturannya nggak sederhana. Kalau waktu kamu nggak mau dibuang-buang, kamu jangan membuang waktu orang lain. Mulailah dengan koordinasi rapat seperti ini ya. Gitu. Oke? Nah, Google Docs ya, kamu bisa buat, saya lupa bikin nih kayak gini ya. Saya contoh ya, saya bikin blank satu ya. Nah, ini untuk catatan rapat ya. Nanti saya akan kasih tahu beberapa tipe orang yang baik dalam mencatat ya. Kalian akan bikin assessment, oke? So, jadi gini misalkan ini adalah rapat Sabtu 23 bulan apa sih? Januari ya. Januari 2021 ya. Bla bla bla. Selesai satu dokumen. Untuk selanjutnya kamu buat yang baru. Sabtu 25. Kok Sabtu 25 sih? Misalkan rapat lagi ya, Senin ya. 25 ya. 25 Januari 2021. Semua ada ya. Gitu. Oke? Satu-satu ya. Nanti saya kasih strategi lain ya karena harus terarah. Oke? Gitu. Next ya. Jadi bikinnya satu dokumen. Jadi orang tahu, ingat gak kayak kadang kan kita kalau rapat tuh ya, kalau lagi gontok-gontokan tuh ya. Lu nggak bisa kayak gitu kali. Ingat gak sih rapat kita 7 purnama yang lalu? Terus pakai satuannya purnama, bukan pakai tanggal ya. Ingat gak rapat 7 purnama yang lalu? 7 purnama yang lalu, 7 bulan yang lalu. Kita pernah buat loh keputusan kayak gini. Ya gitu, enggak lupa. Atau orang yang punya salah, dia pura-pura lupa. Enggak. Sampai ada tanduknya di atas. Yang tadinya ada lambang malaikat jadi bertanduk. Ya. Kalau ini ada, dan pastikan. Nanti saya akan ceritain apa yang harus kamu lakukan setelah rapat ya. Itu. Oke? Gitu ya. Lalu, nah, ini alat yang ajaib. Namanya Trello. Trello.com. Ya. Sekali lagi ya, hindari penggunaan WhatsApp terlalu banyak ketika kamu ada dalam sebuah tim. Ya. Trello ini dipakai buat apa? Untuk project management. Ya. Nah, saya udah berdua dengan Pak Hendra di sini. Ya. Jadi misalnya ya, brainstorming nih ya. Yuk beride gitu ya. Ada konsumsinya enggak? Tuh kan Pak Hendra udah komen ya. Jadi komennya terarah gitu. Ya. Pernah nggak rapat di WhatsApp ya? Terus kamu saling reply. Reply-nya kan sekarang WhatsApp bisa pakai reply orang kan? Terus si A nge-reply si B nge-reply si A. Berdua ngomong di rapat. Udah aja itu mah personal chat atau ngapain ada di grup. Pernah nggak kayak gitu? Ya, jadi mereka tuh ramai sendiri, 3 orang, yang lainnya diem gitu ya. Ada konsumsi nggak? Nggak ada pak, gitu ya. Nah, misalnya ya beride ya. Oke, idenya saya bisa kasih checklist di sini ya. Misalkan idea ya. Nah, idenya apa aja? Yuk bikin podcast, bikin YouTube channel ya. Kemudian kita buat blog gitu ya. Oke, ini oke sih. Coba kita ajukan rapat ya. Terus misalnya udah nih ya. Ini masih brainstorming ya. Terus sekarang to do ya. To do misalkan kamu bisa pakai card lagi ya. Silakan masuk ke trello.com. Kamu coba explore di situ. Tapi sementara ini coba lihat apa yang saya lakukan. Jadi ada to do, doing dan done. Ya. Ini namanya Kanban. Kalau kamu yang suka IT, ada yang namanya Kanban style sama Agile style. Itu seperti ini ya. Jadi to do misalnya gini ya. Misalkan podcast ya. Oke, ini adalah card buat podcast. Add another card. Saya add. Misalnya gini, podcast ya. Podcast. Add ya. Terus saya open. Ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya. Ada to-do list-nya ya. Ada checklist-nya ya. Ini saya lagi checklist. To do. Nggak apa-apa lah. Konten ya. Konten buat podcast ya.
konten. Terus apa aja isinya? Gimana kalau soal studi? Kita buat berapa judul buat studi, judul mental health, gitu ya. Nih, kamu pakai ini di OSIS ya. Udah, ini game changing banget ya. Terus personal care, misalnya ya, tema-temanya ya. School, gitu ya. Udah nih, udah beres ya. Salah. Nah, jadi kalau ada orang yang mau ngomong di sini, ya, saya akan ngomong di sini ya. Terus saya bisa taruh watch juga. Jadi kalau ada apa-apa tuh saya dapat notifikasi, ya. Terus ada due date-nya. Ini kapan nih kita harus beresin ini? Oke, kita beresin ini tanggal 26 ya. Jam 9.58. Kok lebay banget 9.58, 10 ya. 00 ya. Terus save gitu kan. Nah, ini udah ada nih due date-nya, ya. Gitu, oke. Nah, kan ngobrol-ngobrol ya. Ini harusnya di Pak Hendra udah mulai kelihatan ya. Nah, sekarang saya mau kasih ini studi ya. Saya mau kasih ini sama Pak Hendra deh. Pak Hendra yang ngerjain ya. Tuh, tapi harus upgrade ya. Ini bisa deh Pak Hendra. Nah, Pak Hendra ya. Bro, Kak, kerjain dong yang studi. Oke, nanti akan muncul di sana, ya. Terus mental health misalkan ya, ini due date-nya kalian bisa bikin yang terpisah, tapi itu yang upgrade ya kalau misalnya mau nambah gitu. Terus attachment bisa ya, kamu kasih file di sini. Jadi filenya jelas. Ya, kebayang kamu melakukan koordinasi di WhatsApp, ngasih file dan terkubur beberapa purnama yang lalu. Terus ada, ini paling nyebelin ya, ada anggota tuh ya, yang saking takut memori handphonenya tersedot untuk hal-hal yang nggak penting seperti rapat. Terus dia dengan polosnya bilang gini, maaf bisa di chat lagi nggak? Gue kemarin clear chat gitu. Sebel nggak kayak gitu? Ya, itu kayaknya pengen kemarin saya clear chat gitu ya, bilangnya dengan polosnya. Kemarin saya clear chat gitu kan. Terus, aduh udahlah ya, sebel juga ya kalau misalnya clear chat ya. Anyway, kamu bisa kasih labelnya saya kasih warna hijau buat podcast ya. Nah, misalnya udah beres ya, ini ya. Ini kan to do ya. Begitu to do, terus sekarang sekarang kita udah mau lakukan nih, sedang lakukan. Saya tinggal drag ke sini, lihat ya. This is how the magic works. Pindah, doing, tereng. Ya. Nah, pada saat doing, nah, udah nih ya. Studi saya udah kerjakan ya tuh Pak Hendra ya. Saya kerjain mental health ya, personal care ya, terus school misalkan ya. Terus oke guys, semangat semua ya, semangat semua. Tugas ini sudah selesai H-2. Karena kan harusnya dikumpulin tanggal 26 ya. H-3, H-4 deh. Keluarin ya. Sorry, connect. Oke. Kayak gini ya. Dan jenjeng gitu. Nah, kamu name it aja semuanya di sini. Ada apa gitu ya. Terus ini nih. Ini kan ada reminder ya. Tuh, ini ada remindernya nih. Due date-nya selesai, complete. Udah. Beres deh, complete jadi hijau. Tadi kan warnanya warna merah ya. Ini kan ada, tapi kalau udah done, saya tinggal checklist aja. Ya, gitu. Kamu tambahin satu-satu. Card ini adalah kerjaan. Mulai dari publikasi misalnya, terus bikin poster, bikin video, bikin apa, ya. Semuanya ya. Nah, di email saya ini udah mulai masuk banyak apa nih? Banyak notifikasi ya. Artinya ada satu obrolan yang saya follow ya. Nah, terus kalian bisa watch ya. Misalkan gini. Kamu bisa masukin dalam watch list ya. Oke siap tuh ya, udah oke siap. Terus saya bisa masukkan dalam watch list. Jadi ketika di watch list itu, nah ini ya watch ya. Jadi gini, kalau kamu tidak klik watch, obrolan itu tidak akan masuk dalam notif kamu. Jadi sekali lagi, di WhatsApp itu kan banyak obrolan yang misalnya cuma seksi publikasi doang, ya. Kamu tuh nggak usah tahu semua sebetulnya. Kalau misalkan sebagai anggota tim, bukan sebagai ketua, ya, bukan yang mimpin rapat ya. Jadi kalau saya uncheck watch, itu nggak akan muncul dalam notifikasi saya. Kalau saya watch, ya, itu akan muncul dalam saya punya notifikasi, ya. Seperti itu ya. Kamu boleh silakan untuk berkolaborasi di sini. Nanti ketika kalian membuat simulasi, buat akun di sini. Saya masih pakai yang free juga karena free oke lah ya, kayaknya cukup ya. Boardnya ada banyak ya guys ya. Ini kok saya jadi kayak marketing ya. Boardnya ada banyak nih. Bisa ada sebagai project management. Ini simple aja ya. Jadi kalau kalian mau buat yang baru ya, kamu harus masuk di home-nya. Ini home ya. Home, terus kamu bikin tim baru. Nah, tim ini adalah misalnya gini timnya ya.
OSIS SMPK 4 ya, gitu timnya ya. Atau saran saya adalah buat dalam tim yang memang spesifik ya, misalnya acara class meeting ya. Jadi jangan satu organisasi masuk di situ, repot. Tapi per event, ingat ya, ini hanya untuk per event. Saya selama ini masih pakai yang itu ya. Terus our team organize everything here, choose timnya apa aja, nanti akan muncul ya. Jadi let's build a team, let's say we go in education, terus continue ya. Terus tim membernya siapa aja, masukkan di sini emailnya, saya akan lakukan nanti ya. Nah, baru kamu akan masuk dalam template ya, template. Kategorinya apa aja? Nih misalnya education tuh bisa buat ini, desain ya, bisa kamu bisnis ya. Tapi kebanyakan saya pakai yang tadi itu adalah simple project board ya. Jadi waktu kamu klik simple project board, klik, nah dapatnya 4 gitu ya. Habis itu create board from template ya. Terus kamu taruhlah misalnya tim class meeting ya. Saya ganti dengan tim sinergi OSIS SMPK 4 ya. Udah jadi seperti yang tadi, kamu tinggal invite orang-orang di sini. Invite dengan link bisa ya. Gitu ya. Jadi obrolan WhatsApp itu biasanya kamu ngecek pagi ada obrolan, kamu cek sore tiba-tiba 250 chat unread. Repot nggak sih buat ngeliatin satu-satu? Kak Kris, Ngeliatin satu-satu. Ya, silakan Kak. ini kan board ya dan juga tools ya. Kan kita juga berkenan dengan orang ya, Kak Kris ya. Tipe-tipe orang macam-macam ya, begitu. Ya, tipe-tipe orang nanti macam-macam ya. Dan Workshop nih kita ada waktu mungkin sekitaran 3 menitan begitu untuk kita persiapan workshop. Nanti. Sip. Saya nanti workshopnya untuk mereka coba itu dalam waktu setengah jam sih Kak ya. Jadi setengah jam kalian masuk dalam breakout room. Sudah dibagi belum ya breakout roomnya? Belum. Mau dibagi. Oke. Dicatat dulu aja. Mungkin sekarang udah bisa dibikin breakout roomnya. Yang satu sekolah gitu ya, satu sekolah dulu ya. Jangan dibuka dulu ya Kak ya, karena mereka harus ada tambahan ini untuk yang materi ya. Oke, gitu ya. Nanti kalian akan coba sendiri, explore sendiri ya. Sekarang kita lanjut sedikit ya. Kalian akan mengisi satu yang seperti yang tadi Kak Hendra katakan ya. Itu ya pre-meeting ya. Next. On meeting ya, 1, toleransi keterlambatan. Berapa menit? 5 menit, 10 menit ya. 1 purnama misalkan ya, jangan gitu juga sih ya. Lalu streamline. Streamline itu adalah per subjek kamu bahas satu-satu. Itu istilahnya ada streamline. Jadi nggak ngaco-ngaco, nggak loncat-loncat. Ya, dibuat ya seperti itu. Oke? Ya, tolong yang belum ada namanya silahkan karena nanti kita akan masuk dalam breakout room ya. Bahas agenda satu-satu. Catat update ya, gitu. Oke? Nah, ini yang penting. Apa sih next action-nya? Ya, gitu. Apa selanjutnya? Apa yang harus dikerjakan? Meetingnya yang selanjutnya apa ya? Toolsnya Zoom ya, raise hand reaction kalau pada saat on meeting ya. Jadi yang ngobrol itu mesti diatur juga ya. Tapi kalau kalian yang sudah saling mengenal ya nggak masalah lah, buka mic semua lalu ngobrol ya. Nggak enaknya rapat online adalah yang ngomong harus satu-satu, tidak bisa semua ya. Enaknya rapat online adalah nggak ada yang ngerumpi sendiri selain di chatting ya. Kalau kalian ketemu di ruangan rapat OSIS itu kan ada yang ngerumpi sendiri ya gitu. Nanti saya akan coba ceritakan beberapa tipe yang harus kalian waspadai. Orang ini pasti akan ngerumpi sendiri, ya. Ada juga yang terlalu stres kayak kalau dia memimpin rapat ya. Oke, itu ya. After meeting apa aja? Sebar catatannya, follow up satu-satu. Kemudian toolsnya seperti tadi, Trello sama WA. WA hanya dipakai untuk ngingetin, ya. Udah cek Trello belum? Tolong dong, lu checklist di situ. Nah, kayak gitu kan simple kalau dipakai WA. Tapi WA itu nggak baik untuk yang banyak yang tadi, ya. Ini workshop silahkan kalian cobain ya. Nah, itu aja ya. Oke, sekarang coba-cobanya bisa di stop dulu karena kalian akan lebih banyak nyoba ketika nanti praktek di breakout room masing-masing ya. Oke, ini pengetahuan ya. Saya dapat ilmu ini dari orang yang namanya Patrick Lencioni, judulnya adalah Death by Meetings ya. Dia bilang banyak orang yang meetingnya tidak efektif. Oleh karena itu dia datang dengan 4 cara ya. Ada yang namanya daily meeting, weekly tactical, monthly strategic, sama quarterly ya. Setiap hari itu ketemu 5 menit ya. Ini kalau di korporat ya. Kalau saya sendiri di gereja, saya punya ketemuan yang rutin adalah setiap Sabtu jam 9 malam. Pasti harus ketemu dan nggak boleh saya absen di situ. Karena di situ istilahnya kami housekeeping ya. Yuk kemarin rapat gimana? Terus besok ada event apa? Ini ada video apa yang baru ya.
seperti itu, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian weekly tactical meeting, ya. Oke. Mau slide sebelumnya dong. Oke, nanti ya kalau slide ya, minta slide ya. Lalu ada strategi, ya. Strategi itu adalah rapat bulanan, ya. Nah, ini silakan para pembina OSIS atau kalian yang menetapkan itu. Saya pribadi kayak gini. Saya punya strategi meeting itu sebulan sekali dengan tim. Tim kami cuma 3 orang, 4 orang ya di GKI Cimahi Remaja dan Pemuda ya. Setiap minggu kami ada ketemu dengan tim yang inti lah ya di kepengurusan. Saya harus ketemu setiap minggu karena gini, saya punya ritual untuk ketemu tiap minggu, ada atau nggak ada agenda kami ketemu. Karena itu penting. Itu yang adalah 5 menit daily meeting ya. Jadi kalau di korporat, kalau di guru-guru tuh ya ketika renungan pagi, ada briefing pagi, ada atau nggak ada agenda harus ketemu. Saya dengan teman-teman gitu, ada atau nggak ada agenda harus ketemu. Karena kita ngomongin semuanya di situ, ya. Jadi ada tipe meeting yang ngomongin semuanya, tapi nggak boleh lama-lama. Baru nanti, yuk kita ngomongin aja di bulan depan karena ini penting, ya. Di situ saya ngomong soal, kemarin tuh gimana prosesnya? Oh iya kemarin tuh kayaknya jacknya kurang, jack audionya kurang. Oke, kita beli jack. Apalagi, jadi housekeeping, atur semuanya, ya. Hindari untuk tidak ketemuan terlalu lama, itu yang penting ya. Online itu harus banyak follow up-nya. Kalau kalian bisa ketemu seminggu sekali, itu bagus ya. Komisi Remaja, Komisi Pemuda nih ada GKI Layur, ada GKI Gading Indah. Saya lakukan itu selama pandemi betul-betul kepake. Saya bilang sama tim kemarin, pertemuan ini bikin kalian memberatkan, karena kita ketemu hampir ya 1 jam sampai 2 jam. Mereka bilang, enggak sih Kak Kris, ini pertemuan yang penting. Karena ada yang kami omongin, tapi kalau nunggu bulan depan itu kelamaan. Jadi tiap Sabtu pasti kita ketemu dan dia akan omongin semuanya. Saya juga begitu, ya. Di situ kamu sharing, gue baru baca buku nih soal ini. Kami ada sharing di situ, ya. Itu penting ya. Daily meeting, ya. Kalau nggak bisa daily, bikinlah weekly, ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam assessment ya. Team building bisa maksimal jika setiap orang melakukan bagiannya masing-masing. Udah pasti itu. Kayak tadi ya, saya punya skor 70. Tapi saya salah-salah. Saya memberikan hanya 30 pada tim. Maka yang kena getahnya adalah tim saya yang tadi Kak Hendra, Sir Jimmy gitu ya. Kemudian Miss Ilona gitu kan ya. Karena tiap orang tidak perform, ya. Jadi itu, ingat, perform kalian itu akan mempengaruhi pada tim, ya. Kamu bete, satu tim bisa bete loh, ya. Apalagi kamu adalah orang yang paling dilihat, di look up sama orang-orang, ya. Nah, ini ya, tim building bisa maksimal jika anggotanya memahami satu sama lain, ya, atau relasi. Oke, nah ada 4 tipe ya, namanya, ini nih ada satu quote dari Pak Gunawan ya. Nama Gunawan umum banget ya. Ini Pak Gunawan bapaknya Hizkia, kalau kalian tahu ya, GKI Taman Aries punya bapak namanya Pak Gunawan. Waktu saya di Komisi Remaja, dia adalah orang yang paling rajin rapat. Pokoknya tugas dia adalah rapat ya. Tapi dia bilang gini, rapat itu persekutuan, bukan hanya ngomongin soal organisasi. Seperti tadi yang Pendeta Sandi bilang, ya. Jangan sampai cuma organisasi, bahkan kita nggak mikirin orang lain, ya. Itu yang perkataan beliau yang nggak pernah saya lupakan, ya. Ketika tahun 2004, ya. Sampai sekarang masih nempel. Jadi saya menganggap itu sebagai persekutuan, ya. Jadi nggak gini ya, harus menyertakan Tuhan. Jadi nggak gini. Rapat dibuka dengan doa, Tuhan tolonglah kami mau rapat, terima kasih. Ketika rapat, Tuhan kami udah berdoa nih, Tuhan bisa minggir dulu nggak? Biarkan kami rapat gitu ya. Terus nanti terakhir, Tuhan terima kasih untuk rapatnya, amin. Jadi pada saat rapat itu tidak menyertakan Tuhan, ya. Ini relevan buat kalian di sekolah yang Kristen, apalagi, dan kalian yang ada di gereja, ya. Oke, nah ini ya, ada D, I, S, C, ya. 4 tipe ini, kalian akan isi beberapa hal, ya. Kemudian kalian akan masuk dalam yang disebut dengan mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, ya. Saya sebut sebagai second principle in human relation. Jadi prinsip kedua. Prinsip pertamanya apa? Nanti saya akan kasih tahu, ya. Self-aware adalah kamu tahu orangnya kayak apa. Saya kenal dengan diri saya sendiri karena saya udah isi assessment ini. Saya tahu dari saya punya history gitu ya. Tipe-tipe orang apa aja yang kalau saya sama saya pasti sakit hati gitu ya. Saya ini tipe orangnya kayak apa? Itu ada D yang adalah dominan, I adalah influence ya. Yang kalau rapat D itu adalah mendominasi semuanya ya. Kamu bisa tebak D ini kayak apa? Saya adalah D akut yang sudah bertobat, tapi ya ngomongnya cepat biasanya, menggebu-gebu, terburu-buru, ya. Nanti kamu akan lihat ya, kamu akan isi, kamu ada tipe orangnya kayak apa ya. I adalah influence ya, yang suka ngobrol. Jadi ini orang paling gak serius, tapi kalau nggak ada dia nggak rame rapat, ya. Lalu ada yang C, tuh ya. C itu yang paling teliti. Dia kalau dia ngomong kayak gini, lu bikin ini udah survei belum, gitu ya. Kemarin tuh ya, dia tuh paling ingat dosa-dosa lama tuh ya. Kemarin tuh ya,
di risalah rapat tuh ya, kalau nggak salah ada ini, gitu. Ya, S itu yang steady, yang jauh lebih stabil, dia selalu ingin bonding dengan orang-orang yang lain. Ya, gitu. Nanti saya akan kasih tahu beberapa kecenderungan, karena itu pasti kalian ketemu di rapat kalian. Ya. Nah, first principle-nya apa? Enumeration, love and compassion, seperti yang Tuhan ajarkan. Kasih dan belas kasihan. Dua itu. Kalau kamu nggak ada yang pertama ini, lupakan yang lain. Ya. Tapi second principle-nya adalah kamu self-aware dan kamu social aware. Kamu akan tahu orang ini lagi bete kalau apa. Tentunya dengan seiring dengan waktu. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalian akan, kenapa kok begini? Saya salah. Nah, ini ya. Kalian akan mulai ini ya untuk mengisi asesmennya ya. Nah, asesmennya itu ada di tadi ada yang salah dengan saya mencet ini ya. Tes antonikusuma.com di ISC tes ya. Saya coba kopikan alamatnya di bawah sehingga kalian bisa apa nih namanya. Nah, itu ya. Silakan klik di situ. Kalian isi paling lama sebenarnya sekitar nggak lama sih ya. Kalian cuma isi yang paling ini ya, isi yang paling sesuai ya. Jadi silakan isi dulu. Nah, ini ya. Seperti ini nantinya ya, kalau kalian udah masuk di situ, pilih yang paling kalian banget dan cuma bisa satu. Kalau saya semuanya gimana? Pilih yang kamu banget, tidak ada benar dan tidak ada salah. Ya. Oke, silakan isi dulu ya. Saya kasih waktu. Pak Hendra bisa kasih musik seperti yang ada di kondangan, Pak, seperti yang tadi kata Miss Ilona. Oke, saya stop share dulu ya. Silakan ya. Tes antonikusuma.com DISC ya. Isi di situ ya, silakan sambil dia temani alunan musik dari Bina Warga FM. Bina Warga FM, bikin radio Pak, biar bagus Pak. Bikin podcast ya. Oke, silakan isi ya. Ya, pembina ikut. Kalau Sir Jimmy silakan, Sir. Biar tahu ya. Kakak-kakak pembina ini seperti apa ya. Isi dulu ya, isi itu ada alamatnya. Harusnya kalian bisa langsung tinggal klik di situ ya. Ini udah bahasa Indonesia ya. Kemarin saya di salah satu sekolah masih bahasa Inggris. Akhirnya saya ketemu yang bahasa Indonesia ya. Oke, saya kasih waktu 10 menitan karena nanti kita akan coba lakukan simulasi rapat ya. Jadi walaupun namanya pemimpin rapat ya, ini kan judulnya memimpin rapat ya. Tapi buat saya anggota pun Kak Hendra nanya, saya bagi breakout room-nya berdasarkan apa? Berdasarkan sekolah dan asal gereja. Kita campur Kak. Oke. Jadi jadi yang nanti akan dibagi, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda, mungkin sama ya. Bencananya adalah kalau misalnya sama semua ya. Ya, kita berdoa supaya random ya nantinya ya. Buat teman-teman yang belum kirim nama kita begitu, Silahkan. Kalau udah, tolong ingetin. Kalian akan mendapatkan, kalian harus catat dua huruf yang paling dominan ya. Saya DC kalau nggak salah. Bukan disconnect ya, tapi dominance and C-nya itu compliance ya. Ya, itu kombinasi saya sejauh ini ya. Silakan diisi. Jadi kalau misalkan kalian perwakilan dari timnya, coba isi ini ke anggota timnya, sehingga kalian nggak kaget. Kenapa kok kalau di rapat tuh dia kayak gini ya? Oh, kenapa kok saya kayak gini? Nanti kalian akan belajar ya. Ingat ya, hati hamba itu pondasi. Kalian mesti bangun itu di atas skill, ya, skill dan kemampuan. Yang saya bagikan adalah bagian atasnya, karena tadi yang dasarnya udah, ya.
Anggotanya bisa 4 sampai 5 orang, Kak. Jadi kalau yang supaya mereka nggak awkward ketemu dengan orang asing, yang satu sekolah, yang satu gereja ya. Satu kelompok 4-5 orang ya? Ya, 4 sampai 5 orang lah. Kalau 3 ganjil ya. Nggak apa-apa, 4 sampai 5 aja. Silakan, waktunya 6 menitan lagi. Katanya jawabnya jangan terlalu dipikir ya. Pokoknya yang gue banget pilih ya. Dan hanya cuma 1 ya. Oke, silakan kalau ada yang sudah bisa raise hand, bisa emotnya. Ya, isi dulu. Ya, kenapa saya isi dulu sebelum saya ceritakan deskripsinya, karena supaya kalian tidak bias ya. Kalau ada yang udah pernah tes ya udah nggak usah tes lagi ya. Tapi kadang berubah ya, walaupun nggak terlalu jauh. Oke, 5 menitan lagi. Membiarkan artinya apa ya? Kenapa? Di sini Rain, ada ya? kata suka membiarkan artinya apa ya? Suka membiarkan. Iya. Ya, membiarkan itu kalau ada hal-hal yang menurut kamu nggak srek sama kamu, dibiarin aja gitu. Aku sih nggak srek sama itu, tapi udahlah biarin aja gitu. Oh. Jadi orangnya tuh nggak terlalu mikirin terlalu panjang ya. Gitu. Jadi kayak gimana kalau acara OSIS besok kita main game? Gue sih nggak setuju, tapi udahlah biarin aja gitu ya. Itu suka membiarkan ya. Udahlah gitu ya. Silakan isi ya. Nanti mungkin kita mentok nyoba-nyoba untuk ngobrolinnya sekitar 20 menit ya. Tapi anggaplah itu sebagai weekly meeting ya. Trello-nya silakan dicobain, game changing banget itu ya. Dapat berapa breakout room, Kak Hendra? Ada 32, Kak. 32? Ya, benar. Wah, udah kayak tim Piala Dunia aja, Kak, 32. Banyak bener. Kalau ada pembimbingnya nanti bisa masuk ya untuk ngobrolin itu. Baik, 4 menit lagi guys, 4 menit lagi guys. Oke, 3 menit. Diingetin lagi. Kalian catat 2 huruf yang paling dominan ya, hanya 2 ya.
DIK, SCK, DSK, DISK gitu ya. Silakan. Hasilnya cuma satu. Oke, Sir Jimmy cuma satu. Nggak apa-apa, Sir. Itu udah akut banget berarti, Sir ya. Udah paling dominan ya. Ada yang dapat satu, ada yang dapat dua sih ya. Kalau cuma satu ya, it's okay lah ya. Catat aja satu hurufnya. Kalian bisa gunakan slide yang lain, sumber yang lain ya. Sumber yang lain tuh bisa ngasih sampai 2, sampai 3, bahkan ada persentasenya ya. Oke. 2 menit. Buat teman-teman yang belum rename, boleh di rename ya, supaya saya bisa masuk. Atau yang sudah rename atau mendaftar, boleh dikasih depannya hashtag agar supaya kasih saya tahu ini adalah. Oke, 1 menit terakhir. Ya, Bapak Ibu pembina, mohon untuk rename diawali dengan crash saya juga dong. Crash. Ya. Baik, cukup Kak Hendra. Saya akan share lagi screen-nya. Oke. Mari kita lihat ya. Sudah kalian ingetin 1 atau 2 huruf ya? D ya, itu dominans. D, kita lihat ya. Yang D bisa raise hand. Coba lihat raise hand ya. Raise hand. Nah. Yang D, oke silakan raise hand ya. Saya mau survei singkat ya. Berapa banyak yang D ya. Kita lihat ya. D. Tuh, wis mantap. D. Rapat dengan agenda yang jelas. Mereka nggak mau bertele-tele. Itu D ya. Rapat dengan distraksi atau obrolan seminimal mungkin. Nggak suka banyak orang yang ngobrol. Pokoknya mereka adalah result oriented. Ya. Pokoknya hati-hati sama mereka. Mereka nggak mau waktu mereka dibuang-buang. Ya. Rapat yang to the point, ringkas. Rapat dengan efisiensi tinggi. Jadi yang penting adalah efisien. Ya. Nah itu kelemahannya. Kadang dia terburu-buru. Ya. Tidak sabar atau bosan dengan rapat yang bertele-tele. Kalau udah kelamaan, udah mulai tutup kamera, udah mulai malas ngomong. Itu D, ya. Nanti akan kelihatan pada saat kalian simulasi rapat sebetulnya ya, walaupun pendek cuma 20 menit ya. Produktif, result oriented, ya. Kemudian mereka suka mimpin rapat. Jadi kalau butuh keputusan cepat, mimpin rapat, orang ini adalah yang paling oke, ya. Pada saat itu ya. Nah, mereka nyaman dalam memberikan keputusan yang cepat. Jadi kalau keputusannya susah, butuh cepat, mereka bisa, ya. Saya di situ, ya. Saya D akut, long time ago, ya. Sebelum akhirnya ya belajar akhirnya jadi nggak terlalu D, nggak terlalu dominan, ya. Nah ini adalah orang yang cocok rapat dalam tekanan atau urgency, ya. Jadi kalau pressure tinggi itu buat mereka adalah menyenangkan, ya. Saya kayak gini. Jadi kalau ada darurat, ada hal-hal yang penting, mendesak, I'm the guy, ya. Itu. Yang I, ada yang I, ya, yang I ya, coba kita lihat, silakan sambil ngacung-ngacung ya, I ya. Mereka orang yang menyenangkan, chit-chat type person,
Jadi kalau masuk di rapat, biasanya ngomongin film dulu kemarin, udah nonton belum, gitu ya ngobrolnya, gitu kan. Orangnya betul-betul people banget dan sangat-sangat ekstrovert ya. Rame adalah kata kunci rapat buat dia. Jadi kalau rapatnya menghasilkan keputusan, tapi nggak rame buat dia bilang, ya oke sih rapatnya, tapi kayaknya nggak rame ya, yang ngomong dia doang gitu kan. Suka memberikan pendapat, jadi dia tanya, ya. Suka berdiskusi juga, karena dia suka ketemu dengan orang, suka ngomong, suka ngobrol dengan orang, ya. Suka dengan rapat yang interaktif, ya. Sambil main game misalnya, sambil team building, itu dia suka banget, ya. Mimpin rapat dengan fun, cocok untuk moral boosting. Artinya apa? Kalau timnya lagi stres ya, tolong yang dominan jangan dikasih porsi buat ngomong terlalu banyak, ya. Ini kalau timnya dalam tekanan, lagi krisis gitu ya, kasih sama orang ini, ya. Orang ini adalah orang yang tepat untuk memimpin dalam sebuah tekanan gitu. Tapi bukan dalam tekanan untuk job to do ya, tapi untuk menggetter orang-orang gitu. Ya pokoknya kalau di samping dia tuh rame aja ya. Lalu cocok untuk mimpin brainstorming, karena dia yang mempersilahkan orang buat ngomong. Ya, beda kalau yang dominan ya. Yang dominan itu my way or the highway tuh ya. Pokoknya ini ide gua, ide, cepet dia ya. Lalu berkarisma dan humoris. Ya, itu I. Kemudian sangat persuasif. Jadi kalau ada keputusan apa, butuh nego dengan guru, kasih orang ini ya. Jangan yang orang yang dominan. Dia jelasinnya nggak akan terlalu diplomatis. Kalau yang I ini sangat diplomatis, persuasif dia, bisa meyakinkan orang ya. Nah, kalau disalahartikan, si D akan menganggap I apa coba? Ah, ini orang ngobrol terus, kan gitu ya? Padahal memang orang ini tipenya adalah seperti itu, ya. Dia hidup kalau dia bergerak, itu yang I ya. Kalau yang D, dia hidup jika dia yang mengambil keputusan, kemudian dia yang mendominasi. Makanya namanya dominance, ya. Sekarang yang C, itu compliance atau consciousness, susah tuh ngejanya ya. Ini yang C, itu kebalikan sama D. Makanya kalau mereka digabung, biasanya ribut, ya. Yang C itu tidak nyaman dengan keputusan buru-buru, sangat hati-hati, ya. Kemudian perlu semua detail untuk memutuskan. Silakan yang C bisa raise hand, ya. Silakan yang C bisa raise hand, yang C siapa aja nih yang C ya, raise hand ya. Terus ada banyak ya. Terus pasif, menghindari konflik, ya. Itu C, ya. Pokoknya dia orangnya data banget ya. Kemudian, nah tipenya kayak gini, yang waras ngalah deh gitu. Itu C ya, yang waras ngalah ya. Nah kalau dia udah berpendapat, kemudian nggak didengar, kemudian jalan timnya, kemudian salah-salah timnya, dia suka ngomong kayak gini, kan gue bilang kan gitu. Pokoknya gitu aja kata-katanya ya. Lalu orang yang menghormati aturan, terorganisir, terlalu detail sehingga kehilangan gambaran besar. Jadi terlalu hati-hati ya. Sangat realistis. Ya, pokoknya mimpi-mimpi gede itu susah. Makanya kalau ketemu dengan yang D, itu kadang mereka jadinya nggak akur, ya. Karena yang satu ingin cepat, dia nggak butuh waktu untuk ngambil keputusan, ya. Dia akurasi over speed. Yang penting alon-alon asal kelakon, itulah yang C, ya. Hati-hati, datanya banyak, gitu kan. Kemudian baru dia kecepatan tuh nomor sekian, ya. Maka dia tidak cocok untuk ada di bawah tekanan, karena dia butuh waktu, ya. Dia ini cocok untuk riset, analisa dan menguji informasi, ya. Gitu. S ya. Siapa aja yang S? Yang S. Nah, ini adalah mereka yang mungkin bisa saya bilang tuh di tengah-tengah ya. Mereka nyaman dengan rapat yang beragenda ya. Jadi dia tuh akur dengan orang yang D dan orang yang I ya. Ingin semua anggota rapat didengar pendapatnya karena dia tuh orang yang merangkul ya. Ini kamu butuh orang ini. Seolah-olah seperti lambat tapi kalau nggak ada dia timnya jadi agak-agak carut-marut ya. Lalu mimpin rapat dengan prioritas team building. Ya, itu prioritas dia. Yang penting timnya bagus gitu ya. Yang penting kita bersama-sama. Ya, makanya tadi kalau kalian merhatiin gambarnya itu adalah mereka yang kerja bareng dengan orang, ya, gitu. Menyukai kondisi yang stabil. Jadi nggak suka dengan perubahan orangnya. Makanya disebut dengan steady. Kalau ada perubahan dia agak nggak nyaman. Kok kemarin rapat jam 7 sekarang jam 8 ya, gitu ya. Kata yang D, iya karena ini butuh waktu, butuh yang cepat gitu, ya. Nah, mereka mampu menangani konflik, the peacemaker, ya. Jadi kalau anggota kalian ada yang mutung, ada yang pundung, ya, utuslah dia, ya, untuk datengin orangnya satu, terus ajak ngobrol, ya. Itu yang steady, ya. Mereka adalah the peacemaker, ya. Keremahannya adalah kadang nggak suka ngobrol, ya, karena mereka jaga perasaan banget lah. Kalau di rapat mereka nggak suka mengkritik orang, kemudian ya, kalaupun kritik dengan cara yang halus, ya. Beda sama yang D, beda dengan yang I, ya. Mereka mah hajar-hajar aja, ya. Ya itu saya dulu ya.
suportif mereka ya, dan berbelas kasihan ya. Kemudian, nah ini juga sama, tipe yang waras ngalah. Makanya kalau yang C, rapat sama yang S tuh ya, lama rapatnya pasti. Lama ya, apalagi yang I itu ya. Makanya tiap orang ini adalah orang yang penting untuk dirapat sebetulnya. Ya, kalau yang D, kebayang nggak? D sama D ngumpul, udah susah aja itu ya, misahinnya ya. Semuanya ingin dominan ya. Kemudian terkadang menghindari konflik, tidak suka dengan perubahan. Lalu anggota tim yang loyal, reliable, and dependable. Ya, ini kalau kecenderungan DISC ketika mereka rapat gitu. Ya, tiap orang ada dominannya. Saya dulu ada di D, sekarang D, kadang ke C gitu ya. Ya, sekarang mungkin karena saya udah ya lumayan ngerti lah ya tentang hal-hal seperti ini, saya nggak terlalu D lagi ya. Dulu ya gitulah, orang yang cocok dalam krisis, orang yang cocok untuk mimpin perubahan dengan cepat ya, gitu. Oke, nah tugas kalian adalah ya, nah ini adalah kata kuncinya aja ya. D itu adalah result, determine, direct. C, precise, analytical, detail. S, thoughtful, supportive, patient. I, enthusiastic, outgoing, dan persuasif ya. Masing-masing punya role-nya masing-masing ya ketika di tim gitu. Oke. Kita punya waktu sekitar 27 menit ya untuk kalian mencoba untuk rapat ya. Nah, ada teknisnya ya. Rename akun, kalau nggak, saya sih kayaknya nggak usah rename aja ya, tapi kalian nanti sharing aja, kalian tuh hurufnya apa ya. Kalau bisa silakan rename akun dengan menambahkan personality. Jadi di belakangnya dikasih, saya misalnya dari SMAK 5, nama saya Christian, saya DC. Jadi ketika rapat tuh kelihatan, oh dia nih, oh dia ini ya. Kemudian silakan explore Trello dan atau Google Docs sebagai tools, kalian catat. Topiknya apa? Topiknya yang gini, rapatkan event atau konten atau campaign untuk komunitasmu. Jadi buat komisi remaja, kalau kita bikin podcast gimana ya gitu ya. Buat di situ. Kalau di Trello kamu bisa ada to-do list-nya, kamu bisa invite orang. Kalau kamu belum nyaman di Trello, silahkan pakai Google Docs aja, silahkan dicatat. Ya, bikin apapun ya. Nanti sama Kak Edozel akan lebih jelas di jam 11.15 setelah istirahat nanti. Nanti kalian akan mengenal itu. Tapi sekarang silahkan anggaplah kalian ingin membuat sebuah community development misalnya ya. Kemarin saya baru pembinaan seperti ini di salah satu sekolah di Tangerang, bukan penabur. Mereka ada yang bikin podcast, bikin campaign tentang mental health ya. Mereka ada yang bikin community development, yang suka novel dengan yang suka novel, yang suka olahraga dengan suka olahraga. Kemudian mereka buat acara di situ ya. Silahkan ya, rapatkan itu. Kemudian kalian buat listnya apa aja yang harus dikerjakan ya. Jadi apa yang harus dikerjakan. Kemudian kalian coba explore si Trello-nya yang tadi ya. Begitu mungkin ya. Kalau tadi kan rapatnya cepet ya, 20 menit ya. Kalau ada orang yang tipe D di situ, dia akan ambil alih ya. Jadi dia adalah orang yang cocok untuk dalam tekanan gitu. Tapi tadi itu ada yang sepi-sepi itu ya, antara D-nya nggak mau ngomong yang dominan, ataukah dipenuhi dengan orang yang S gitu ya. Diem, S sama C itu ya. Kalau S sama C ngumpul tuh diem. Gitu. Yang mulai siapa ya? Ya udah gue aja nyatet, karena C kan tukang nyatet ya. Dia kan teliti orangnya ya. Kalian bisa lihat itu betapa C sama S tuh kalau ngumpul adem-adem ya. Bisa juga ngumpul yang I, rame, tapi nggak ada pencapaian. Jadi ngobrolin, ya udah, apa aja ngobrol lah, boba terbaru gitu kan, drakor terbaru gitu ya. Nah itu tiap-tiap orang memiliki role-nya masing-masing ya. Jadi ada baiknya kamu assess ini ke teman tim kamu untuk tahu supaya kamunya nggak mutung sendiri dan kamu mengerti, oh saya begini, teman saya begini, ya gitu. Oke, terakhir ya, saya minta waktu semenit aja. Ini ya. Pelayan berhati hamba adalah landasan, kamu harus bangun itu dalam knowledge dan skill. Karena gini, kalian pemimpin. Contoh, kalau komisi remaja nih ya, atau yang komisi pemuda, kalau kalian nggak buat sesuatu, jemaatnya ngapain? Itu aja coba pikirin ya. Coba pikirin, ngapain coba mereka ya. Sekarang mental health di kalangan remaja tuh sangat tinggi, maka butuh peran gereja di situ. Kalau kitanya nggak ada skill, nggak ada knowledge seperti tadi, maka sulit ya. Karena kemauan buat melayani pun sebenarnya nggak cukup, karena kita harus bangun itu di atas knowledge dan skill ya. Seperti itu ya. Buat yang OSIS gitu kan, kalian mau buat apa di komunitas masing-masing ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, apapun tipe kepribadian kita, bungkuslah diri kita dengan buah roh ya. Saya adalah tipe D yang sudah bertobat, tidak my way or the highway. Saya sekarang lebih banyak dengerin orang, saya rela untuk tidak mendominasi pembicaraan dalam rapat. Orang lain ngomong, saya jadi cukup mendapatkan manfaat dari mereka ya. Jadi bungkuslah diri kita dengan buah roh. Yang D, tolong pengendalian dirinya, bukan kamu aja yang harus ngomong, orang lain pun harus bicara ya. Dan orang yang C, yang E, yang kadang cari aman, kamu harus speak up ya. Kalau ada hal yang harus kamu bicarakan, taruh itu on the table. Jadi put it on the table, talk it out loud ya.
Jangan ketika tim kamu udah jalan, kemudian apa yang kamu lakukan apa yang kamu pikirkan tidak diterima misalkan karena kamu nggak ngomong, ya. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan sebuah malapetaka atau malah kesialan gitu kan. Terus kamu dengan ringannya dan berdosanya ngomong gini, kan udah gue bilang kan. Tapi bilangnya kapan? Karena kamu pun nggak pernah ngomong, ya. Jadi kenali diri sendiri, self aware, kenali orang lain. Ingat, setiap rapat harus punya makna. Jangan sia-siakan waktu orang lain. Dan apa yang kalian buat, mau itu event, mau itu campaign, nanti akan lebih banyak ngomong dengan Kak Edozel ya, itu akan bermanfaat buat orang lain. Ingat ya, jabatan kalian, peran kalian itu sangat penting untuk orang-orang ya. Demikian, Kak Hendra, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kalian semua ngomong, syukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you Kak Kris. Teman-teman, kita dapat banyak hal nih ya. Dan saya pikir mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, menggali lebih dalam untuk apa-apa yang menurut saya perlu didapatkan lagi. Sambil kita beristirahat, ada waktu sampai dengan 11.13, karena 11.15 nanti kita akan mulai lagi. 11.13, buat teman-teman yang mau istirahat silakan. Buat teman-teman yang mau tanya jawab sama Kak Kris, feel free juga menggunakan waktu ini ya. Kak Kris ada di tempat ini sampai dengan nanti kita mulai lagi jam 11.15 gitu. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau istirahat, silakan ya. Kita untuk menggunakan waktu ini. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja open mic dan kita bisa sampaikan kepada Kak Kris. Buruan tanya, nyari Pak dosen ini susah waktunya. Mumpung dia ada, saya sangat menyarankan, bertanyalah. Ini mendorong ya Pak, banget. Mendorong untuk bertanya gitu ya. Iya, jujur kita ya yang punya jalur pribadi aja WA dia belum tentu dibaca loh. Ini bukan Ya nggak gitu juga Pak, saya tetap baca Pak ya. Lagi mahasiswanya. Ya. Soalnya kita bukan mahasiswanya, jadi agak-agak susah memang. Nah ini mumpung Ya kalian enggak, ada di kalau saya forum ini. kalau mahasiswa hubungi saya langsung bilang, bisa atur sama sekretaris saya gitu Pak. Kalau Pak Hendra tuh ya, chat dia paling bawah, tiba-tiba paling atas. Pak, rapatnya jam 9. Ya, siapa? Itu udah surat perintah itu buat rapat. Yuk anak-anak dimanfaatkan. Ini pembicara yang baik, motivator yang sangat mendorong semangat. Dan nanti yang nanya terbaik dapat boba ya Pak sepertinya ya. Oh iya. Tinggal boba dari pilih. Dikirim dari Bandung ya, nyampe di sana. Tiger, enggak lah, udah berair gitu ya. Yang pasti lebih manis sedikit ya kalau di Bandung mungkin ya. Silakan ya, kalau teman-teman mau tanya, chat silakan dengan Kak Kris. Dan kalau ada yang mau istirahat, pergunakan waktu sebelum nanti kita akan masuk ke bagian yang berikutnya bersama Kak Edo. Saya tanya deh, mewakili deh, biar ada pertanyaan sambil nunggu ya. Boleh ya? Silakan Pak. Silakan, yang lewat chatting juga boleh, saya akan balas lewat chatting. Ya, jadi gini, Pak Christian, kita kan kalau soal tadi ada sedikit penutup soal speak up ya, di rapat kita harus mengutarakan gitu ya. Tapi ini kadang kan kita ini dalam usia yang masih muda ini kalau mengutarakan kan kadang bahasanya suka nyerempet nyakitin hati nih gitu ya. Kadang kita sesama organisasi rekan kerja itu akhirnya timbul sebuah blok, aduh saya nggak mau kalau ada rapat sama dia, pasti ngomongnya nggak enak gitu ya. Nah jadi mungkin bisa dikasih sedikit pencerahan gitu ya, bahwa speak up perlu, tapi apakah memang tata bahasa kah, atau kita yang menerima nih juga harus bisa menerima kritik, nggak mutu, nggak pundungan gitu ya, nggak ngambekan, karena kita mempunyai tujuan yang sama nih. Kalau tadi seperti ibadah pembuka itu kan goalnya kita mau menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Nah mungkin Pak Kris juga boleh sharing deh, kira-kira selama ini kalau rapat speak up itu kayak apa sih gitu ya. Iya. Benar. Terima kasih Pak. Sambil nanti Kak Kris jawab, teman-teman ada link yang di Ada link ya. Ilona, silakan sambil isi ya. Silakan Kak Kris. Ya, dulu saya menganggap orang yang nggak mau speak up itu orang yang nggak peduli. Bener, ini mah pengalaman bertahun-tahun ya. Saya anggap dia nggak peduli lah, males-malesan, di rapat cuma hadir doang.
Padahal dia memproses banyak gitu ya. Orang yang C tadi itu adalah orang yang memproses banyak, susah buat ngomong. Jadi prosesnya banyak, datanya banyak gitu ya, harus diminta. Jadi kalau tadi saya lupa untuk kasih tahu, kalau kalian pemimpin rapat ada yang diem aja, bukan berarti dia nggak peduli. Ya, dia peduli. Cuman satu ketilep sama yang lain. Kalau kata orang Sunda ya, ketilep itu artinya ada orang yang mendominasi di situ. Padahal yang diomongin penting. Maka harus ditanya. Menurut Sir Jimmy gimana gitu ya, atau menurut Miss Ilona gimana, menurut kamu gimana, pasti ada ya. Sama kasih value bahwa pendapat mereka itu didengar. Jadi kalau dia ngomong harus didengar gitu kan, sekonyol apapun lah ya, harus oh iya thank you gitu kan, harus ada apresiasi. Karena kalau langsung dimarahin, misalkan dia ngomong itu ide kok bodoh sekali gitu kan, sampai kapanpun dia nggak akan pernah ngomong ya. Maka tugas pemimpin adalah membuat situasi yang sangat ideal untuk orang speak up gitu ya. Lalu tadi soal menegur ya, ini juga ada yang nanya nih ya, gimana caranya menyikapi anggota yang malas-malasan, banyak alasan, baperan. Ada alasannya guys, saya dulu ngecap orang, saya jujur, saya ngelabelin orang, nggak peduli pelayanan lah, hatinya nggak ada di situ lah, sok sibuk lah ya. Sekarang saya mulai menggunakan teman-teman yang S, saya ada teman yang S ya, lu datangin lah, ajak ngobrol, ngopi sama dia, kok kenapa sih gini? Intinya gini, kalau kita bisa lakukan secara private, lakukan private, jangan di public. Jadi jangan ngomong di rapat, Sir Jimmy nih nggak bisa diandelin nih. Ini Sir Jimmy itu yang kena ya. Nih dikasih tugas, ada alasannya dia terlambat melakukan tugasnya. Ya, jadi saya belajar setiap orang tuh punya niat yang baik. Cuma gara-gara ada, bukan gara-gara ya, betapa Tuhan hebat menciptakan kita. Tiap orang punya kecenderungannya masing-masing. Di saya ada yang baru ngomong kalau diajak camping, bayangin aja, itu di rapat dia diam terus. Tapi bisa diandalkan. Baru ngomong kalau diajak ke gunung, camping, di jalan, baru dia ngomong. Repot nggak? Repot. Makanya saya sama dia interaksinya kadang ya harus ngobrol berdua. Jadi kenalilah mereka. Makanya saya sepakat rapat harus dipandang sebagai persekutuan. Bukan hanya sebagai tools organisasi. Ya gitu Pak. Saya belajar dengan pahit ya. Jadi saya kena batunya dulu. Ada orang yang sakit hati. Sampai sekarang relasi nggak sebagaimana adanya dulu ya, mulai dari awal lagi sekarang, dan ya hubungan saya baik dengan dia, tapi udah nggak kayak dulu lagi gitu ya. Saya belajar karena salah. Nah ini kan saya berbagi hal-hal yang kalau bisa mah jangan seperti saya gitu ya. Bener dari awal, punya situasi yang enak buat orang speak up gitu ya, jangan judgmental gitu. Ya orang yang kita anggap malas-malesan, dia sebetulnya peduli, cuman ya itu mesti ada pendekatan pribadi. Ya gitu mungkin Pak ya. Ini juga sekalian nanya, ada yang nanya hal yang mirip. Terima kasih. Kak Kris, kalau dari pengalaman Kak Kris nih ya, kemampuan untuk hati seorang hamba tuh ya, kemampuan memimpin dalam konsep servant leadership di tengah rapat tuh penting banget ya Kak Kris ya. Betul. Contoh orang yang D itu ya, kayak saya dulu ya, dia pasti mau mendominasi, ngambil keputusan, cepet gitu ya. Tapi kan kalau dia mau melayani yang lain, dia harus kasih porsi orang lain buat ngomong gitu. Ya sekarang belakangan udah gitu Pak. Makanya tadi saya bilang, saya ini orang yang D yang bertobat ya. Jadi udah mulai tahan gitu ya. Biar teman-teman yang lain juga ada porsinya gitu. Intinya gini lah, kalau di organisasi orang dapat peran, dia akan merasa itu sebagai miliknya. Orang nggak mau pelayanan, orang nggak mau ini karena dia merasa ini mah bukan punya gua gitu, tidak merasa memiliki ya. Terus tadi juga ada pertanyaan nih untuk yang mereka yang malas-malasan, banyak alasan, baperan. Ini mungkin saya sharing ya. Ada satu anggota yang cukup oke kerjanya, tapi belakangan dia sibuk di kampusnya. Diajak rapat udah mulai sulit gitu kan. Terus ya mulai saya nggak tahu antara cari alasan atau enggak, tapi kayaknya nih orang emang sibuk banget ya. Terus persekutuan nggak pernah datang. Karena dia pikir gini, kalau gue nggak perform, gue nggak berhak untuk masuk dalam komunitas itu. Saya ulangi ya, kalau saya nggak perform, saya nggak memberikan yang terbaik, saya nggak akan diterima. Tapi akhirnya saya bilang sama mereka, beberapa orang, kita keluarga, bukan organisasi di gereja. Jadi saya bilang gini, kalau kamu nggak bisa rapat, kamu sibuk, tetap harus datang persekutuan, karena kamu keluarga. Kalau di keluarga gitu kan, apakah anak ini buat bapak ibu yang udah punya anak ya, apakah kalau anak bapak ibu berulah kemudian mengubah kenyataan bahwa dia anak, kan relasinya tetap sama gitu loh. Jadi saya udah mengembalikan itu dalam keluarga. Makanya mereka, saya bilang gini, kamu di pengurus lagi sibuk apapun, persekutuan kalau bisa datang. Because you are family gitu. Ya, family doesn't abandon each other. Jadi jangan, karena belakangan mereka merasa bahwa kalau gue nggak perform di depan Kak Kris,
Gue nggak berhak untuk di tim ini. Timnya asik memang, banyak achievement, tapi mereka merasa seperti itu. Makanya mulai kabur-kaburan. Tapi terakhir saya bilang bahwa kamu keluarga. Kamu perform nggak perform, tidak mengubah kenyataan bahwa kamu adalah keluarga. Jadi tetap diajak makan, tetap diajak apa gitu ya. Merangkul lah, kita bukan korporat organisasi yang ada surat peringatan ya, ada apa kan. Bukan itu sebetulnya ya. Intinya adalah kalau orang dianggap keluarga. Tapi saya bilang sama dia ya, keluarga itu harus punya tugasnya. Nyapu lah, apalah, buang sampah lah gitu ya. Nah itu mereka jadi sadar bahwa ya this is the family gitu ya. Jangan judgmental ya. Satu hal yang saya pelajari dari organisasi adalah jangan judgmental karena mereka punya alasan masing-masing. Yang kalau kita dengar ceritanya mungkin harus siapin pisau gitu ya, mengiris diri sendiri gitu kan karena aduh kok gue raja tega banget ya sama dia gitu. Kita nggak pernah tahu konsepnya apa, gambaran besarnya sih gitu sih. Ya, makanya butuh hati sebagai hamba ya. Gitu sih ya. Ini ada yang nanya apakah lebih baik kalau kita balancing DISC atau malah bagus kita dominan di salah satu tipe. Kita kalau kata saya sih dominan bagus ya, Kayak kalau butuh data tuh ya survei. Orang yang C itu bagus, dia datanya rapi, analisa bagus ya. Gitu sih. Ya, tapi saya bilang tadi, buat saya bukan masalah dominan atau dibuat rata balancing. Dominan boleh, tapi ingat ada buah roh. Itu aja, makanya terakhir saya bilang, dominan D boleh, bungkus dengan buah roh ya, bungkus dengan kesabaran, bungkus dengan pengendalian diri gitu ya. Jadi bukan masalah dibalance, tapi performlah seperti Tuhan menciptakan kita, tapi dibungkus dengan buah roh gitu. Makanya disebutin kan tidak ada hukum yang menentang itu, karena memang nggak ada hukum yang menentang hal-hal yang tadi gitu. Jadi mesti dibungkus itu, tapi butuh latihan ya. Itu sih ya. Jadi anggap sebagai as a family lah ya. Saya bukan belajar ya dari pengalaman yang pahit ya. Makanya saya bagiin di sini ya. Nggak enak ketika mengalami itu ya. Just mental, terus hubungan juga akhirnya jelek lah gitu kan. Gitu mungkin singkat tapi jawabannya panjang. Mantap. Ada yang mau bertanya lagi rekan-rekan? Problem terbesar itu mengenal diri atau orang lain ya Kak? Problem terbesar adalah tidak adanya interaksi Kak menurut saya. Jadi saya nggak jawab mengenal diri sendiri atau orang lain. Saya ngambil prinsip dari Amsal. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi kalau ingin tajam kan harus bergesekan, keluar api, benar nggak? Banyak orang menghindari itu. Saya ulangi lagi ya, besi jadi tajam karena mereka bergesekan dan keluar api, keluar panas. Banyak orang menghindari itu. Jadi bukan masalah self-aware atau social aware, masalah kurangnya interaksi. Makanya adain weekly meeting. Ini buat yang, ini sabda ya, buat yang gereja-gereja nih ya, yang komisi remaja pemuda, adain weekly meeting, ada atau nggak ada agenda, lu ketemu. Bener. Ada atau nggak ada agenda, ketemu, obrolin, minggu ini ada apa aja, sharing. Itu yang menolong saya survive di online ini. Kalau ketemu sebulan sekali lewat, tiba-tiba bentar lagi Februari, bentar lagi Maret. Dan saya menganggap itu sebagai mesbah family gitu loh. Dalam, ya hari Sabtu jam 9 pagi itu. Sabtu 9 malam itu. Ya, ada yang hadir, ada yang enggak, tapi mereka menganggap bahwa ini pertemuan penting gitu. Weekly meeting, ya. Ada atau nggak ada agenda. Sekarang gini lah, emang keluarga kalau ngumpul perlu ada agenda. Ini loh kita ngumpul ya, ada yang mau diomongin nih, itu garasi gimana ya gitu kan, rapat. Konyol nggak sih? Konyol. You talk each other, bener nggak sih? Ada atau enggak? Itulah bedanya organisasi dengan keluarga gitu, ya. Ngerti ya? Itu kan aneh nggak? Keluarga ada agenda sok. Apa coba? Guys kita ada ketemu jam 9 ya, gitu kan? Aneh gitu kan kalau di keluarga gitu kan, ya. Tapi di organisasi kadang kita menganggap sebagai organisasi, bukan sebagai keluarga gitu. Jadi Sabtu jam 9 malam itu saya menganggap sebagai pertemuan keluarga yang memang apapun diomongin gitu. Ya. Emang Kak David kalau ketemu sama anak, ngobrol sama anak, nak kita ketemu ya jam 9 gitu. Kan aneh ya. Ngobrol dulu dong. Buat agenda bersama sama anak-anak. Betul Pak, ada agenda bersama. Tapi kan semuanya diomongin kan. Kan nggak perlu ada agenda. Maksudnya waktunya bersama nih, misalnya tiap hari jam 9, tiap hari jam 8. Tapi kan nggak mesti ada agenda. Besok kita obrolin film Avengers ya. Besok kita obrolin Robocop ya. Kan nggak gitu. Iya nggak sih? Makanya perlu weekly meeting. Saya belajar dari bukunya Patrick Lencioni tadi. Bahwa daily meeting di organisasi mesti ada 5 menit sambil berdiri. Apapun diomongin di situ. Ya. Untuk hari ini apa aja, minggu depan apa aja. Gitu. Wah, udah 11.17.
Waduh, thank you nih. Kita bersyukur untuk waktu yang diberikan Kak Kris dan juga segala pengalaman, tools-tools yang bisa dipakai ya. Semoga ini boleh bermanfaat, berdampak juga. Dan kita rindu supaya ini nggak hanya berhenti sampai di pengetahuan, tapi juga kita lakukan, kita coba mulai untuk melakukan secara efektif pertemuan-pertemuan kita. Dan yang terpenting adalah seperti Pendeta Sandi katakan bahwa setiap kita itu bukan sekedar posisinya pemimpin, tapi harus punya kemampuan, kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memimpin dengan hati hamba. Dan kalau udah hatinya hamba karena relasi baik, maka biasanya udah nggak perlu pakai mikir lagi deh, itu udah jiwa di dalamnya. Jadi segala sesuatu bisa jalan dengan sukacita di dalamnya. Beda kalau seorang hamba yang merasa itu pekerjaannya, jadi nanti susah, ya berat, karena banyak sekali tuntutan, batasan-batasan, tapi kalau udah menjadi semangat dan jiwanya, maka segala sesuatu baik. Ya. Saya boleh menutup bagian ini dengan berdoa ya, untuk Kak Kris, untuk setiap kita juga. Sebelum nanti kita akan setelah ini melanjut dengan bersama Kak Edo. Ya. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan dan berkat Tuhan tercurah atas setiap kami melalui Kak Kris, dan kami mohon kiranya semua ini berkenan untuk benar-benar hidup dan berkembang dalam setiap kepercayaan Tuhan sebagai pemimpin dimanapun kami berada. Kami secara khusus mau berdoa untuk Kak Kris, Tuhan berkati ia, anaknya, istrinya, dan juga seluruh karya-karya di gereja, di kampus maupun juga di masyarakat. Biarlah melaluinya banyak orang diberkati. Kami bersyukur juga untuk waktu setelah ini bersama dengan Kak Edo, kiranya segala kesegaran, segala kebaikan, segala berkat Tuhan juga terus kiranya tercurah melalui Kak Edo kepada kami. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Oke, Kak Kris, thank you banget nih. Kita boleh diberkati ya.